Persians had better luck finding the Latins. I don't care. Or isn't it? Win the Kurotai, avoid war. Oke, selamat datang kembali di channel Si Jona Visual. Balik lagi bersama gua Abdul. Di sini kita bakalan ngelanjutin alur film masih dengan serial Marco Polo yang telah memasuki season 2 episode kelima, sekaligus menjadi penutup dari keseluruhan cerita ini. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode-episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, bensin, oli, dan tentu saja motor Supra Fit, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan tak lupa saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Tanpa berlama-lama, di awal episode ini kita langsung masuk ke kancah peperangan, di mana Kublai Han secara serentak mewujudkan pasukan Kaido dengan menerjunkan puluhan ekor kuda yang terlihat membara. Melihat hal ini, Niccolo yang masih menjadi tawanan Marco berusaha kabur dan langsung memperingatkan Kaido soal apa yang sebelumnya ia lihat. Sontak saja serangan dadakan ini jelas membuat Kaido dan aliansinya terkaget-kaget. Apalagi mereka tak tahu cara menghentikan iring-iringan kuda yang sudah terlihat membara tersebut. Situasi di sana seketika benar-benar chaos setelah kuda-kuda ini mulai masuk dan menuju pusat kota, tempat di mana mereka menyimpan tong berisi bubuk meriam. Dan setelah itu tiba-tiba seraya dengan ledakan yang terjadi di titik sentral kekuatan musuh, Kublai Han dan pasukannya terlihat sedang bersiap-siap untuk segera memulai serangan. Lalu setelahnya, peperangan pun mulai berkecamuk. Di sisi lain, Kaido memutuskan untuk mundur ke Karakorum, sementara Niccolo dan Nayan akan mengambil alih peran Kaido. Mengingat Kaido sendiri harus menyelesaikan pemungutan suara di Kurotai. Jelas kepergian Kaido kemudian meninggalkan titik lemah di pihak Niccolo dan kawan-kawan. Meskipun unggul dari segi jumlah, tetap saja hal itu tak menjadi sebuah jaminan untuk bisa mengalahkan pasukan Kublai Han. Sementara Kublai Han sendiri terlihat di atas angin, apalagi dengan pasukan Mongolnya yang terkenal sangat barbar. Begitupun dengan Jing Him, ia terlihat begitu cekatan dalam menghadapi setiap lawan yang berada di hadapannya. Kemudian ia mulai mempusatkan serangannya untuk bisa menyerang seorang Orus. Hingga pada saatnya, kedua sosok yang juga sebagai sepupuan tersebut mulai berhadap-hadapan dan hasil akhir mengatakan Jing Him turun sebagai pemenang. Tak ingin kalah, putra kaisar lainnya yaitu Byamba terlihat sedang bersama Marco dalam menghadapi kepungan pihak musuh. Menariknya, di tengah momen pertarungan tersebut, Marco melihat ayahnya, Niccolo, yang sedang dikepung dan terseok-seok. Mengetahui hal itu, Marco tak tinggal diam dan segera menyelamatkan sang ayah, sementara di saat yang bersamaan, Kublai Han melihat apa yang dilakukan oleh Marco. Sepertinya di situ Kaisar merasa kecewa atas keputusan Marco untuk menyelamatkan ayahnya yang jelas-jelas berpihak sebagai musuh. Masih bersama Kublai Han, kali ini kita berfokus kepada kepasrahan seorang Pangeran Nayan dalam menghadapi kematiannya yang telah menanti di depan mata. Di sini Kaisar tak mempunyai pilihan dan ia mendengar dari mulut Nayan sendiri bahwa dalang dibalik semua ini adalah seorang Ahmad.
Dengan itu pun Nayan tak bergeming menerima hukuman mati dengan cara disalib. Bersamaan dengan matinya seorang Nayan, perang telah usai dan kini kemenangan berada di pihak Kublai Khan. Tak lupa ia kembali menjabat tangan seorang Biamba dan mempercayakan masalah Ahmad kepada putranya tersebut. Kendati demikian, pasca peperangan ini Kublai Khan kembali ke Sanadu dan perhatiannya langsung teralihkan oleh kondisi Nergui atau Putri Biru yang sebentar lagi akan melahirkan. Sementara dalam proses melahirkan, Nergui masih juga berhalusinasi oleh bayang-bayang Kokachin yang tak pernah henti menghantuinya. Karena inilah Ratu Cabi terlihat begitu sigap sekaligus khawatir melihat kondisi yang dialami oleh mantunya tersebut. Di saat yang bersamaan, Kublai Khan bersama orang-orang terdekatnya termasuk Marco Polo tengah berdiskusi terkait langkah apa yang kedepannya akan mereka lakukan. Nah, selama pembicaraan itu, Kublai Khan secara tidak langsung menyindir sikap Marco yang telah meloloskan Niccolo yang dinilai sebagai pelanggaran. Tak lama kemudian, pembicaraan terpotong setelah Ratu Cabi memberitahu kalau Putri Biru telah melahirkan seorang anak perempuan. Tapi belum selesai sampai di situ, karena sepertinya Putri Biru akan melahirkan satu orang anak lagi. Atas permintaan langsung dari Putri Biru, alih-alih meminta dampingan sang suami, Putri Biru malah meminta Marco untuk mendampinginya. Meski merasa tak enak kepada Jinghim, Marco hanya bisa nurut dan langsung menghampiri Putri Biru sesuai permintaan. Kemudian Putri Biru kembali melanjutkan perjuangannya dan setelah melalui usaha keras, akhirnya anak laki-laki yang ditunggu-tunggu akhirnya berojol ke muka bumi. Sementara itu, Kaisar mendapatkan laporan penting dari Biamba bahwasanya saat ini Ahmad tengah berada di Kembulak. Yang menjadi masalah adalah Ahmad telah merebut kekuasaan di ibu kota atas nama sang kaisar. Akibatnya ribuan penduduk terjebak di pinggiran dan tak ada satupun yang diperbolehkan masuk atau keluar. Intinya kekuatan militer mempercayai kalau Ahmad melakukan hal ini atas wewenang sang kaisar. Apalagi Ahmad telah mengontrol seluruh istana termasuk kekuatan militer. Tapi di sisi lain, Jinghim berpendapat bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang harus diprioritaskan oleh sang kaisar. Karena di tempat lain, sang kaisar memiliki urusan yang lebih penting, yaitu perebutan tahta melawan Kaido. Maka dari itu, Kaisar memutuskan untuk fokus di Kurultai, sementara Jinghim dan Biamba akan kembali ke Kembulak untuk merebut kekuasaan dari tangan Ahmad. Singkat cerita, panggung pemilihan besar penentuan siapa yang lebih layak menjadi Han dari semua Han saat ini tengah terlaksana di tanah Kurultai. Kedua calon, yakni penantang dan pemegang tahta, terlihat duduk berdampingan menyambut para kepala suku yang akan menjadi partisipan. Banners of peace. You've taken a disrespect in the proceedings. Leave this great. Berpindah ke Kembulak, di sana Ahmad terlihat kokoh duduk di atas singgasana setelah dirinya berhasil menundukkan kekuatan militer istana untuk patuh terhadap perintahnya. Ahmad yang semakin percaya diri akan otoritasnya mulai membuat kebijakan untuk membuat dirinya semakin berada di atas. Di mana hal itu pelan-pelan menimbulkan kecurigaan di kalangan prajurit istana.
Sampai-sampai salah seorang jenderal sempat melakukan pemberontakan, namun hal itu tak berlangsung lama setelah Ahmad memberikan alasan. Di saat yang bersamaan, Jing Him terlihat baru saja mendarat di Camp Bulak dan langsung menghadiri Ahmad untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Meski datang dengan status pangeran, hal itu tetap tak memberikan pengaruh apapun karena bagaimanapun Ahmad tetap berada di puncak kekuasaan atas alibinya sebagai wakil dari kaisar. Marco, and bring them to me. You want me to leave you alone? Nah, selama Jing Him berada di istana, 100 mata dan Biamba terlihat sedang menyelinap untuk bisa masuk ke dalam istana. Naas keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh jenderal yang kita ketahui sempat memberontak. Lalu di situ mereka saling beradu argumen di mana Biamba mencoba meyakinkan bahwa Ahmad telah berkhianat. Namun karena si jenderal ini tak mempercayai, kemudian mereka dibawa ke hadapan Ahmad untuk bergabung bersama Jing Him sebagai tawanan. Kita kembali ke Kurultai memperlihatkan masing-masing calon terpilih yang sama-sama sedang berpidato di hadapan para partisipan. Tapi bukan itu yang menjadi poin utamanya, karena di tempat lain Marco Polo dipanggil oleh Ratu Cabi terkait kondisi yang menimpa Putri Biru. Seperti yang kita tahu, anak kembar yang belum lama ini dilahirkan oleh Nergui merupakan hasil dari kebiadaban atau kebohongan Ratu Cabi yang memaksa Nergui untuk disetubuhi oleh pria lain. Nah, ternyata Marco telah mengetahui hal itu sehingga Ratu Cabi memohon agar Marco segera meninggalkan Putri Biru sejauh-jauhnya, supaya berita kebohongan yang melatar belakangi anak kembar tersebut tak menyebar secara luas. Masih terkait hal ini, Kutulun yang saat ini berada dalam kebimbangan secara tak sengaja mendapatkan sebuah surat kiriman seorang Ahmad yang seharusnya ditujukan kepada Sanaka, ibunya Kaido, yaitu pemberitahuan soal latar belakang anak haram Putri Biru hasil dari kebiadaban Ratu Cabi. Well, enough to what? Sontak hal ini langsung sampai di telinga Kaido. Jelas Kaido langsung memanfaatkan berita ini dengan memberikan dua pilihan kepada sang kaisar, yaitu menyerahkan tahtanya tanpa menyelesaikan Kurultai atau melanjutkan Kurultai dengan konsekuensi berita tersebut langsung tersebar seantero Mongolia. Setelah mengetahuinya, jelas Kublai Han terlihat begitu marah, seakan tak menyangka bahwa sang istri tega melakukan hal ini demi masa depan mereka. Akan tetapi Kublai Han pelan-pelan melihat sisi baiknya dan dapat menerima perilaku sang istri. I sent him away. Di sisi lain, Nergui atau Putri Biru ternyata masih dalam kondisi frustasi meskipun sukses dalam proses persalinan. Ditambah lagi ia mengetahui kalau cowok idamannya, Marco, memutuskan untuk pergi meninggalkan daratan Mongolia. Atas rasa frustasi yang masih menghantui dirinya, Nergui memutuskan untuk bunuh diri tanpa dihalang-halangi oleh Ratu Cabi. Ngomong-ngomong soal Marco, saat ini dirinya tengah dalam perjalanan pulang setelah sebelumnya berpamitan kepada Putri Biru. Baru beberapa meter dari sana, Marco terhenti setelah melihat adanya barisan pasukan yang sedang berjalan menuju ke arah Kurultai. Sontak ia pun bergegas kembali untuk memperingatkan sang kaisar terkait apa yang baru saja ia lihat. Di dalam kemah, Kublai Han terlihat menghampiri Kaido sembari membawa secangkir minuman untuk dinikmati secara bersama-sama.
Setelah ngobrol panjang lebar, Kaido yang tak sedikit pun menengguk minuman yang dibawa oleh Kublai Han tiba-tiba menumpahkan minuman tersebut karena ia mengetahui minuman itu telah diisi racun. Lantas perkelahian pun tak terelakkan di mana kedua tokoh ini bergulat dengan sangat hebat. Adapun itu, Kaido yang awalnya terpojok dengan cepat mampu membalikan keadaan hingga tak lama kemudian tiba-tiba kita buang dulu pembahasan di Kurultai karena di istana Him, Byamba, dan 100 mata tak bisa berkutik menghadapi Ahmad yang memiliki power lebih dari mereka. Nah, pada saat Him nyaris ditusuk oleh Ahmad, seketika Byamba dan 100 mata mulai beraksi dibantu oleh pasukan jenderal tadi. Akibatnya Ahmad terkena oleh tusukan dan ia pun segera melarikan diri untuk mencari perlindungan. Namun tanpa disangka-sangka, Melin sudah berada di sana dan langsung menghabisi Ahmad dengan menusuknya. It was a momentary. Setelah ini, mayat Ahmad digantung di gerbang istana dan kemudian Byamba serta Him langsung cabut ke Kurultai untuk menghampiri sang kaisar. Tapi setelah sampai di sana, mereka benar-benar dibuat kaget ketika melihat Kurultai kosong melompong tanpa menyisakan satu orang pun. Maka dengan demikian, serial Marco Polo pun selesai sampai di sini. Yang pasti kita akan kembali dengan bahasan serial yang lebih menarik dan aduhai dari cerita-cerita sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dari awal. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.